Pemirsa, Anda kembali di Newsline. Kita akan masuk ke dalam segmen trending topik. Masih ada dua informasi yang menjadi perhatian dari warganet pada hari ini. Yang pertama, masih terkait dengan Nadiem Makarim yang kemarin sudah menjadi tersangka dari Kejaksaan Agung dalam kasus korupsi pengadaan Chromebook. Sebetulnya nggak cuma Nadiem Makarim doang, karena ada juga yang ditunggu-tunggu pada hari ini, Gemma dan pemirsa, itu terkait dengan 17+8. Kita nanti juga akan memberikan informasinya yang terupdate. Kira-kira apakah benar-benar bisa deadline hari ini dipenuhi? Tapi kan yang namanya kebijakan itu perlu waktu untuk realisasi juga. Jadi kita akan lihat ya, nanti akan seperti apa. Dan langsung saja pemirsa, kita bahas Newsline trending topik berikut ini. Kita akan membahas untuk trending topik yang pertama terkait dengan Nadiem Makarim yang dijadikan tersangka oleh Kejagung yang ditetapkan kemarin pada hari Kamis, pemirsa. Jadi, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim pada Kamis pagi memenuhi panggilan Kejagung. Dan Nadiem diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek. Ini untuk periode 2020 hingga 2022. Pemirsa, ini adalah visual kemarin pagi yang Anda lihat saat Nadiem Makarim untuk ketiga kalinya diperiksa dan tiba di Gedung Bundar di Kejagung. Ia tak sendiri, namun ia juga ditemani oleh kuasa hukumnya. Yang mana saat tiba di Gedung Bundar Kejagung, Nadiem dan kuasa hukumnya hanya tersenyum dan juga membenarkan kalau kedatangannya untuk memenuhi panggilan penyidik. Kemudian ia langsung masuk tanpa memberi keterangan lebih lanjut pada awak media, dan pemeriksaan kemarin, pemirsa, adalah pemeriksaan yang ketiga yang dijalani oleh Nadiem. Dan kalau kita ingat kembali, pemirsa, dua pemeriksaan sebelumnya itu pernah diperiksa juga oleh penyidik Kejagung pada bulan Juni dan juga bulan Juli 2025. Nah pemirsa, tapi ini Gemma, kalau kita lihat yang kemarin cukup berbeda dengan pemeriksaan sebelum-sebelumnya. Karena usai pemeriksaan yang lebih dari 4 jam yang dilaksanakan pada hari Kamis kemarin, Nadiem mengenakan rompi merah muda karena Kejaksaan Agung menetapkan ex-Mendikbudristek Nadiem Makarim atau NAM sebagai tersangka dan dilakukan penahanan selama 20 hari di Rutan Salemba, cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Iya, dan penahanan itu ya pemirsa bisa diperpanjang jika dibutuhkan oleh penyidik. Dalam kasus ini, Kejagung sudah memeriksa ada 120 saksi dan 4 ahli untuk menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka. Keterlibatan Nadiem dimulai saat pertemuan dengan pihak Google Indonesia pada Februari tahun 2020 silam. Nadiem membicarakan program Google for Education dengan sistem Chromebook saat itu. Pertemuan dilakukan beberapa kali oleh Nadiem Makarim dan juga para staf-staf bawahannya di Kemendikbudristek di tahun 2020. Nah, kita juga akan melihat nih pemirsa bagaimana ketika Nadiem Makarim sudah dikenakan rompi berwarna merah muda ya. Karena kemarin sekitar pukul 15.30 ini sudah ada konferensi pers dari pihak Kejagung dan dia sudah menggunakan rompi warna merah muda dan langsung digiring menuju ke Rutan Salemba selama 20 hari ke depan. Ini pemirsa, visual yang Anda saksikan adalah usai pemeriksaan yang ketiga kalinya yang berada di Gedung Bundar di Kejagung yang ada pada hari Kamis, yang mana ini Nadiem tampak menggunakan rompi berwarna merah muda setelah pemeriksaan karena ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung. Ini adalah visual yang kami ambil kemarin sesudah Nadiem diperiksa dan juga ditetapkan sebagai tersangka.
Nah, kita juga akan kembali flashback ya pemirsa terkait dengan kronologi seperti apa pengadaan dari kasus korupsi ini. Jadi di tahun 2020 pemirsa ada kesepakatan antara Nadiem Makarim dengan Google yang dilanjutkan dengan pertemuan dengan sejumlah pejabat di Kemendikbudristek. Nadiem merupakan pihak yang memerintahkan sistem Chromebook dipilih dalam proyek digitalisasi pendidikan. Nah, saat digiring mobil tahanan Kejagung pemirsa, Nadiem juga sempat melontarkan kalimat jika dirinya mengklaim tidak melakukan tindak pidana dan menyebut integritas nomor 1. Kita akan dengarkan ya seperti apa kemarin teriakan Nadiem Makarim ketika diwawancara oleh awak media sebelum digiring ke mobil tahanan. Seumur hidup saya, integritas nomor 1. Kejujuran adalah nomor 1. Allah akan melindungi saya. Insya Allah. Terima kasih bela sungkawa saya kepada Afan dan ojol-ojol. Iya Pak Aman. Ya pemirsa, jadi kasus ini naik ke tahap penyidikan pada 20 Mei 2025 yang mana perkara ini berkaitan dengan bantuan peralatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK bagi satuan pendidikan tingkat dasar, menengah dan juga atas. Pemirsa, proyek ini diduga memaksakan spesifikasi operating system Chrome atau Chromebook. Padahal hasil uji coba pada tahun 2019 menunjukkan kalau penggunaan 1000 unit Chromebook ini tidak efektif sebagai sarana pembelajaran karena penggunaannya berbasis internet. Sedangkan belum seluruh wilayah terkoneksi dengan jaringan internet yang sama. Nah, tapi pemirsa sebetulnya tidak hanya Nadiem ya. Sebelumnya Kejagung sudah menetapkan 4 tersangka dalam kasus ini. Pertama ada mantan staf khusus Nadiem yaitu Yuristan. Kemudian konsultan Ibrahim Arif. Ketiga ada ex-direktur SMP Kemendikbudristek Mulyatsah, dan juga keempat ini ada mantan direktur Sekolah Dasar Kemendikbudristek Sri Wayuningsih. Jadi pemirsa, untuk kasus ini setidaknya sudah ada 5 tersangka yang ditetapkan oleh Kejagung dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Jadi pemirsa, inilah runtutan pemeriksaan yang pertama pada tanggal 23 Juni 2025. Saat itu Nadiem diperiksa selama 12 jam, kemudian pada 15 Juni 10 jam pemeriksaan, dan kemarin 4 September Nadiem diperiksa selama 7 jam. Setelah itu ia ditetapkan tersangka oleh pihak Kejagung. Jadi pemirsa, diduga nih ada pemufakatan jahat berupa mengarahkan tim teknis yang baru agar membuat kajian teknis pengadaan peralatan TIK yang diunggulkan untuk menggunakan spesifikasi Chromebook. Iya, jadi dalam proyek TIK ini Kemendikbudristek menganggarkan 3,58 triliun rupiah. Lalu ada juga pengadaan dana alokasi khusus atau DAK senilai 6,3 triliun rupiah. Kejagung juga menemukan adanya surat balasan Nadiem Makarim kepada Google untuk berpartisipasi dalam proyek pengadaan TIK di Kemendikbudristek. Permintaan Google itu padahal diabaikan oleh Mendikbud sebelum Nadiem karena tidak cocok dengan kebutuhan pendidikan di sejumlah wilayah di Indonesia, khususnya untuk wilayah 3T pemirsa. Dan tidak hanya itu juga, menurut Kejagung, sejumlah pejabat di Kemendikbudristek juga diketahui mengunci spesifikasi Chromebook untuk memenangkan proyek atas perintah Nadiem. Nadiem juga membuat Permendikbudristek nomor 5 tahun 2021 tentang petunjuk operasional dan alokasi khusus fisik reguler bidang pendidikan tahun anggaran 2021. Jadi kita masih akan menunggu ya Jessica selama 20 hari ke depan seperti apa penyidikan lebih lanjutnya. Apalagi KPK juga masih mau memeriksa lebih lanjut lagi terkait dengan kasus dari Chrome Cloud ya, Google Cloud ya kalau untuk KPK kasusnya ya. Dan tidak menutup kemungkinan kalau KPK juga akan menetapkan Nadiem sebagai tersangka. Jadi kita akan lihat nanti ke depannya seperti apa. Dan itulah pemirsa terkait dengan pembahasan Nadiem Makarim yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung pada kemarin di Kamis 4 September 2025. Dan tentunya Newsline masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Maka dari itu tetaplah bersama kami dalam Newsline. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.